Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Berangkat ke sekolah, ayah dan anak tewas kecelakaan di Jalan Yosudarso. Ayah dan anak meninggal dunia akibat kecelakaan di Jalan Yosudarso Panjang Bandar Lampung pada Kamis 13 Oktober 2022 sekitar pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan yang terjadi di dekat terminal curah kering Pelabuhan Panjang tersebut menewaskan Safaat yang berusia 43 tahun, merupakan ayah kandung dari Syifa Aulia Putri berusia 15 tahun yang juga turut menjadi korban. Keduanya merupakan warga kampung Rawa Laut, Kelurahan Panjang Selatan, Panjang Bandar Lampung. Pada saat kecelakaan terjadi, Syafaat saat itu hendak mengantarkan anaknya sekolah ke SMK 4 Bandar Lampung. Syifa merupakan siswi SMK 4 Bandar Lampung dan masih duduk di kelas 10. Kasat Lantas Polresta Bandar Lampung AKP M. Rohmawan mengatakan kronologis kejadian terjadi saat korban Syafaat mengendarai motor Yamaha Mio M3 berwarna merah dengan nomor polisi BE4483AP. Saat itu Syafaat membonceng putrinya Syifa Aulia Putri melintas dari arah Panjang menuju Teluk Betung. Setibanya di lokasi TKP, korban hendak mendahului mobil Mitsubishi dump truck berwarna kuning dengan plat nomor polisi BE8516DY yang melaju di depannya dari sebelah kiri. Namun, dikarenakan di bagian jalan sebelah kiri tak cukup ruang, motor korban lalu terjatuh ke kanan. Akibatnya, pengendara dan juga penumpang yang dibonceng terjatuh serta terlindas ban mobil belakang sebelah kiri dump truck. Kedua korban meninggal dunia di lokasi kejadian dengan mengalami cedera berat di bagian kepala. Kedua korban kemudian dibawa ke RSUD Abdul Muluk. Sementara itu, sopir drum truck John Sanipar, warga Lampung Selatan sudah diamankan dan masih dimintai keterangan lebih lanjut. Berita selanjutnya, guru pensiunan di Bandar Lampung curhat uang tabungan pensiunan di koperasi belum cair. Ratusan guru pensiunan sekolah dasar negeri di Bandar Lampung mempertanyakan uang tabungan pensiun yang belum cair setelah tidak lagi mengajar. Perwakilan ratusan guru Siti Nahoda yang berumur 60 tahun mengadu ke asisten pribadi pengacara Hotman Paris Hutapea, yakni Putri Maya Rumanti di depan Gendis Butik Jalan Tengku Umar, Bandar Lampung pada Kamis 13 Oktober 2022. Menurut Siti, uang pensiun ratusan guru SD di Bandar Lampung itu dipotong langsung dari gaji tiap bulannya. Uang pensiunan yang dipotong itu masuk ke Koperasi Betik Gawi Bandar Lampung. Siti mengatakan uang pensiunan dipotong senilai Rp175.000 per bulannya dari gaji. Dan saat ini sudah pensiun, tetapi uang tabungan pensiunan belum juga dibayarkan. Adapun uang tabungan pensiunan yang belum dibayarkan yakni dari tahun 2020 hingga 2022. Untuk itulah ia meminta pihak Koperasi Betik Gawi Bandar Lampung untuk membayarkan uang pensiunannya. Ia mengatakan uang tabungan pensiun tiap anggota Koperasi Betik Gawi berkisar antara 23 hingga 26 juta rupiah. Sementara itu, Giniarti, guru pensiunan lainnya mengatakan dirinya baru dapat uang tabungan pensiun senilai 8 juta rupiah. Padahal berdasarkan perjanjian, seharusnya uang pensiunan yang dibayarkan adalah 26 juta rupiah. Penasihat hukum Putri Maya Rumanti mengatakan ada ratusan guru SD negeri yang berstatus pensiunan yang mengadukan hal tersebut kepadanya. Guru pensiunan yang mengadu pensiun sejak 2020 hingga 2022 dan ingin mengambil uang tabungan pensiun namun tidak bisa.
Berita selanjutnya, polisi tetapkan tersangka baru kasus pembuangan bayi di Pringsewu. Polisi tetapkan satu tersangka baru dalam kasus pembuangan bayi di kolam pembuangan sampah di Pekon Parerejo, Gading Rejo, Pringsewu beberapa hari lalu. Kasat Reskrim Polres Pringsewu Ibtu Feabu Adiko Mayura Pranata mengatakan, penetapan tersangka baru ini setelah pihak penyidik melakukan serangkaian proses pemeriksaan terhadap para saksi, tersangka, serta dikuatkan dengan adanya alat bukti dan hasil gelar perkara. Tersangka baru kasus pembuangan bayi di Pringsewu ini adalah seorang wanita berinisial RP yang berusia 21 tahun, warga Kelurahan Kampung Baru, Labuhan Ratu, Bandar Lampung. RP merupakan rekan kerja tersangka R saat masih sama-sama bekerja di salah satu koperasi di Bandar Lampung. Menurut Feabo pada Kamis 13 Oktober 2022, RP berperan menyarankan tersangka R untuk mengaborsi kandungannya yang berusia 38 minggu. Selain itu, RP berada di lokasi yang sama untuk membantu tersangka R. Aborsi yang dilakukan R dan dibantu RP ini dilakukan di kamar mandi sebuah penginapan di Bandar Lampung pada Sabtu 2 Oktober 2022 lalu. Tak hanya menyarankan R untuk mengaborsi bayinya, RP juga berperan untuk menyediakan obat aborsi. Dikatakan oleh Feabo, RP diduga mendapat keuntungan dari menjual obat tersebut. Tersangka RP diduga mendapat keuntungan senilai Rp350.000 dari kejadian tersebut. Keuntungan itu didapat dari menaikkan harga obat aborsi dari harga Rp1.350.000 menjadi Rp1.700.000. Diketahui sebelumnya, gara-gara malu hamil di luar nikah, gadis asal Pringsewu Lampung nekat membuang bayi ke kolam pembuangan sampah. Gadis itu yakni R yang masih berusia 21 tahun, merupakan warga Pekon Parerejo, Kecamatan Gading Rejo, Pringsewu. Berita selanjutnya, Kemenkumham Republik Indonesia resmi terapkan masa berlaku paspor jadi 10 tahun. Kemenkumham Republik Indonesia memperpanjang masa berlaku paspor menjadi 10 tahun. Penerapan perpanjangan paspor menjadi 10 tahun tersebut diberlakukan mulai Rabu 12 Oktober 2022 kemarin. Sebelumnya, masa berlaku paspor hanya 5 tahun. Kepala Subseksi Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 3 Non-TPI Kalianda Yulianto Bimanegara menerangkan, perpanjangan masa berlaku paspor berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang paspor biasa dan surat perjalanan laksana paspor. Menurut Bima, untuk yang sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah, bisa diterbitkan masa berlaku paspor 10 tahun. Ia mengatakan bagi yang masih berusia di bawah 17 tahun, masa berlaku paspor tetap 5 tahun. Bima mengatakan untuk penerimaan negara bukan pajak bagi pemohon dikenakan biaya yang sama, yakni senilai Rp350.000. Hal itu mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Biaya senilai Rp350.000 itu untuk paspor biasa non-elektronik, sedangkan Rp650.000 untuk paspor elektronik. Lalu bagi pemohon yang ingin mengakses layanan percepatan paspor selesai pada hari yang sama, bisa membayar Rp1 juta di luar biaya penerbitan paspor. Biaya permohonan paspor ini berlaku hingga peraturan berikutnya diterbitkan kemudian. Berita selanjutnya, puluhan jurnalis di Lampung Utara gelar aksi tuntut tunggakan
menemui siapapun. Mereka hanya dikawal anggota kepolisian dari Polres Lampung Utara. Demo kemudian dilanjutkan ke Kejaksaan Negeri Lampung Utara dan diterima oleh Roy Andika selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Lampung Utara. Berita selanjutnya, KFC Kedaton hadirkan promo combo HUT KFC hanya dengan Rp43.000. KFC Kedaton memiliki banyak promo menarik untuk semua para pelanggan setianya. Store Manager KFC Kedaton Fauzan Azim Azmi mengatakan promo ini diantaranya adalah promo untuk menyambut ulang tahun KFC yang ke-43 tahun. Dalam promo ini, KFC memberikan promo combo HUT KFC yang berlaku mulai tanggal 17 hingga 21 Oktober 2022. Combo HUT KFC adalah paket yang isinya 1 ayam, 1 french fries reguler, dan 1 mocha float ditambah dengan crispy burger. Adapun harganya hanya Rp43 dari harga normal Rp74.000. Promo lainnya yakni promo The Best Thursday yang berlaku setiap hari Kamis di bulan Oktober 2022. Dalam promo ini, 9 ayam hanya senilai Rp132.000 dari harga normalnya yakni Rp167.000. Ada juga promo drive-thru. Dalam promo ini, 2 nasi dan 4 ayam hanya Rp65.000. 4 ayam itu terdiri dari 2 paha bawah dan juga 2 dada. Masih promo drive-thru, setiap pembelanjaan minimal Rp70.000 bisa mendapatkan gratis burger, sop ayam, puding, krim sup, atau perkedel. Syarat untuk bisa mendapatkan promo ini harus memiliki stiker drive-thru. Untuk bisa mendapatkan stiker drive-thru harus membeli produk KFC apa saja lewat drive-thru. Promo berikutnya adalah promo yang berlaku hingga 31 Desember 2022, yakni promo combo kopi. Dalam promo ini, kopi hazelnut dengan 1 donat atau 2 cookies hanya senilai Rp15.000 saja. Kalau tidak ingin kopi hazelnut, boleh diganti menjadi americano. Kemudian es kopi susu hanya Rp15.000 dari harga normal Rp23.000. Terakhir, khusus tanggal 18 Oktober ada promo bagi yang merayakan ulang tahun DKFC, yakni beli combo ultra gratis ice cone yang menyesuaikan jumlah tamu undangan ulang tahun. Berbicara mengenai ulang tahun, siapa saja bisa merayakan ulang tahun di KFC Lampung. Kata Fauzan pada Kamis 13 Oktober 2022, kalau dulu hanya anak-anak yang bisa merayakan ulang tahun, kini orang dewasa juga bisa. Fauzan juga menambahkan, di KFC ada produk baru bernama Mini Mozza dan Mozza Roll yang harganya hanya Rp11.000. Mini Mozza adalah pasta dilumuri saus keju dan saus mozzarella, dan Mozza Roll adalah tortilla yang diberi bakso serta dilumuri saus keju dan saus mozzarella. Untuk lebih lanjut mengenai menu-menu di KFC dan promonya, bisa langsung lihat di media sosial Instagram KFC yakni @kfc_kedaton. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.